Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 579. Distribusi sumber kristal. Tatapan Yinglin tiba-tiba menyempit. Dalam sekejap, dia melesat turun dengan kecepatan tinggi, menghancurkan batu bata di tangannya sambil berteriak marah. Orang tua, enyahlah. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh satupun sumber kristal. Batu bata itu membesar di udara, berubah menjadi sebesar gunung kecil sebelum runtuh dengan kekuatan yang mengerikan. Tan Dijun, yang juga berada di puncak ranah martial supreme, segera bereaksi. Sementara itu, Gao Lin, setelah berhasil menstabilkan napasnya, mulai memulihkan kekuatannya. Tanpa ragu, keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, Sun Jiming dan Xiao Mingwei hanya bisa menatap dengan ekspresi yang sedikit berubah. Mereka masih dalam kondisi terluka parah dan sama sekali tidak bisa ikut serta dalam pertarungan semacam ini. Yang lebih buruk jika distribusi esensi kristal emas api selatan ditentukan berdasarkan kekuatan. Mereka berdua bahkan mungkin tidak akan mendapatkan satu pecahan pun. Tuan Muda Yun, kami turun ke altar hanya untuk membantu menyelamatkan nyawa Anda, tetapi malah terkena mantra penghisap jiwa, kata Sun Jaiming dengan nada penuh keluhan. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak, setidaknya niatnya baik. Namun sekarang dia terluka parah. Jika kami sampai tidak mendapatkan sepotong pun esensi kristal emas api selatan, saya dan saudara Xiao pasti akan sangat kecewa. Menyadari bahwa dia tidak mungkin merebutnya dengan kekuatan, Sun Ziming pun memainkan kartu penderitaan. Dari pengamatannya, meskipun Yung Xiao terlihat arogan dan mendominasi, dia sebenarnya masih bisa diajak bicara. Dia bukan tipe orang yang bisa ditekan dengan paksaan, tetapi lebih mudah diyakinkan dengan alasan. Seperti yang diduga, Yung Xiao sedikit mengernyit dan berkata, "Seharusnya, harta ini memang milik semua orang. Setiap orang berhak mendapatkan bagian. Kenapa aku tidak membaginya saja? Bagaimana menurut kalian, Presiden Qian dan Master Sekte Tan, Yinglin dan Tan Dijun mungkin bisa mengabaikan keberadaan Sun Ziming serta Xiao Minghui, tapi tidak dengan Yung Xiao." Begitu mendengar ucapannya, mereka langsung berhenti bertarung dan serempak bertanya, bagaimana cara membaginya? Yung Xiao tersenyum santai. Tentu saja, saya tidak akan mengembalikan setengah bagian yang sudah saya ambil. Adapun sisanya, itu bahkan tidak sampai setengah, potong Tan Dijun dengan geram. Matanya hampir menyemburkan api. Hahaha, Yung Xiao tertawa ringan. Sekte Biduk adalah pemimpin dari semua sekte di kota Nanhuo, bukan? Jangan terlalu mempermasalahkan keuntungan kecil seperti ini. Lagi pula, tambahan sedikit esensi kristal emas api selatan ini tidak akan berpengaruh banyak pada kekuatan Sekte Biduk. Sebaliknya, jika distribusinya tidak adil dan menimbulkan ketidakpuasan di antara kekuatan lain, kalian hanya akan membuat musuh baru yang lebih kuat. Ekspresi Tan Dijun sedikit berubah. Kata-kata Yung Xiao memang masuk akal, tapi bagaimana mungkin dia rela melepaskan keuntungan yang sudah ada di depan matanya? Meskipun tak bisa membantah, dia hanya bisa mendengus dingin. Adapun kamar dagang Thunderwind, itu adalah salah satu dari 7 kamar dagang utama di dunia. Lanjut Yung Xiao. Dengan sumber daya yang begitu besar, mungkinkah kalian kekurangan hal seperti ini? Presiden Qian, bahkan jika Anda mengambil semua esensi kristal emas api selatan ini, saya ragu itu akan membantu Anda naik ke tingkat berikutnya, bukan? Yinglin tertegun. Dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Yung Xiao benar. Sebagai presiden cabang di kota Southfire, dia sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk naik ke posisi tertinggi. Namun, yang menghalanginya bukanlah kinerja bisnisnya, melainkan tingkat kultivasinya. Jika dia tidak bisa menembus ke ranah martial sovereign, maka tidak peduli seberapa baik kinerjanya, dia tetap akan terjebak sebagai presiden cabang kota Nanhuo. Kata-kata Yung Xiao membuat keduanya berpikir keras. Kalau begitu, jika memang begitu keadaannya, mengapa kita harus bertarung demi sumber daya yang tidak terlalu penting? Esensi kristal emas api selatan ini bisa dibagikan kepada sekte-sekte kecil atau bahkan para pembudidaya independen yang benar-benar membutuhkannya. Mereka pasti akan merasa berterima kasih, dan ini tidak akan memengaruhi status Sekte Biduk maupun kamar dagang Thunderwind di kota Nanhuo. Juga,
Ini tidak akan mengurangi kehormatan kalian berdua. Menurutku, lebih baik kalian mengambil sebagian kecil sebagai simbol, lalu membagikan sisanya kepada mereka yang memerlukannya. Tan Dijun dan Yinglin bukan satu-satunya yang terdiam memikirkan kata-kata itu. Sun Ziming dan Xiao Minghui juga tertegun. Diam-diam menghitung keuntungan dan kerugian dari saran tersebut. Perlahan, mereka mulai merasa kehilangan minat dalam perebutan sumber daya ini. Lagi pula, mereka tidak benar-benar kekurangan sumber daya untuk kultivasi. Tantangan terbesar bagi sekte bukanlah keterbatasan sumber daya, melainkan kurangnya individu berbakat. Tujuan utama mereka adalah mencapai puncak kultivasi dan menjadi martial sovereign. Jika mereka sampai kehilangan nyawa hanya demi sedikit keuntungan, atau malah menciptakan musuh besar, itu jelas bukan keputusan yang bijak, bahkan bisa dikatakan bodoh. Beberapa dari mereka menatap Yung Xiao dengan tatapan penuh makna. Dalam hati, mereka berpikir, orang ini benar-benar cerdas dan visioner. Dengan bakat dan wawasan seperti ini di usia yang masih muda, tak diragukan lagi, suatu hari nanti, namanya akan mengguncang dunia. Akan jauh lebih menguntungkan jika bisa menjalin hubungan baik dengannya daripada menjadi musuhnya. Tuan Muda Yun benar, kata Gaolin akhirnya. Kalau begitu, kami serahkan keputusan ini kepada Anda. Saya tidak keberatan. Sun Jaiming dan Xiao Minghui juga menyatakan persetujuan mereka untuk mengikuti pengaturan Yung Xiao. Tan Dijun melihat situasi ini dan sadar bahwa dia tidak bisa menentang Yung Xiao. Dia juga tidak ingin memicu konflik dengan kelompok sebelumnya, yang bisa membuat sekte biduk semakin terisolasi. Selain itu, dia masih mengincar teknik surgawi transformasi petir. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Yun, saya juga tidak keberatan." Melihat semua orang telah menyepakati keputusan ini, Yung Xiao mengangguk puas. "Bagus, kalau begitu, panggil semua orang yang ada di luar untuk masuk. Aku sudah berjanji sebelumnya bahwa siapapun yang ikut menyelamatkan orang bersamaku akan mendapatkan bagian mereka. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku." Dengan sekali gerakan ringan, esensi kristal emas api selatan yang berserakan di tanah langsung berada dalam kendalinya. Mereka perlahan melayang, mengikuti tubuhnya saat dia keluar dari altar. Meskipun Yung Xiao telah mengambil lebih dari setengahnya, ukuran patung awalnya sangat besar, sehingga yang tersisa pun tetap merupakan jumlah yang luar biasa. Begitu dia muncul di langit luar, kristal emas api selatan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya, menarik perhatian semua orang di bawah. Teriakan kagum pun segera terdengar dari segala penjuru. Saat esensi kristal emas api selatan mulai meninggalkan altar, orang-orang yang masih berada di dalam segera merasakan sesuatu yang aneh. Yuan Qi mereka tiba-tiba melemah. Gelombang energi yang sebelumnya mengalir deras ke dalam tubuh mereka kini menghilang sepenuhnya. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi dan ekspresi mereka pun berubah drastis. Sementara itu, Yung Xiao dan 4 lainnya melayang di udara, dikelilingi oleh ribuan biji esensi kristal emas api selatan dalam berbagai ukuran. Cahaya merah menyala yang terpancar dari kristal-kristal itu menerangi langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa megah. Melihat keterkejutan dan keengganan di mata para pembudidaya di bawah, Tan Dijun maju dan berkata dengan lantang, "Semuanya, masalah Mo Xiao Chuan telah diselesaikan. Semua esensi kristal emas api selatan kini telah terkumpul di sini. Setelah diskusi, kami telah sepakat bahwa Tuan Muda Yun akan memimpin distribusinya secara langsung. Tidak ada yang boleh menentangnya." "Apa? Kita harus menyerahkan pembagiannya kepada Li Yung Xiao?" Keributan pun pecah. Meskipun kekuatan Yung Xiao sudah terbukti, bagaimana mungkin para pemimpin sekte dengan mudah mempercayakan harta sebesar ini kepada seorang pemuda? Di depan mereka kini terbentang lebih dari 1.000 esensi kristal emas api selatan, jumlah yang bahkan melebihi total hasil tambang kota Southfire selama bertahun-tahun. Nilainya tak terukur. Dan sekarang, mereka benar-benar menyerahkannya kepada seorang anak muda untuk dibagikan. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Yung Xiao sebenarnya telah mengambil bagian terbesar untuk dirinya sendiri. Jika mereka menyadari hal itu, mereka pasti akan kehilangan kendali, bahkan mungkin langsung menyerangnya. Namun, beberapa ahli yang lebih bijak segera tenggelam dalam pemikiran mendalam. Setelah keterkejutan mereka mereda, mereka mulai memahami maksud di balik keputusan ini.
Menyerahkan distribusi kepada Yung Xiao bukanlah tanpa alasan. Jika terjadi ketidakpuasan dalam pembagian, maka kebencian itu akan diarahkan kepadanya, bukan kepada mereka yang berkuasa. Di kejauhan, Hang Xuan juga menatap langit dengan mata penuh keterkejutan. Meskipun dia tentu saja tergoda oleh kristal-kristal itu, yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana Yung Xiao berhasil membuat semua pihak menerima keputusannya tanpa perlawanan. Setelah keributan di bawah mereda, Julin akhirnya berkata, "Tuan Muda Yun, mari kita mulai." Yung Xiao mengangguk dan menatap ke bawah sebelum berbicara dengan suara tenang namun jelas. "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, siapapun yang ikut dalam penyelamatan akan mendapat bagian mereka. Meskipun kalian tidak memasuki altar, kalian telah datang bersamaku. Itu sendiri sudah merupakan niat baik. Jadi setiap orang akan mendapatkan bagiannya." Huwalah, kerumunan langsung meledak dalam kegembiraan. Para pembudidaya di bawah, terutama mereka yang tidak berafiliasi dengan sekte manapun, benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan bagian mereka sendiri. Mereka awalnya hanya mengikuti dengan harapan kecil, namun sekarang mereka benar-benar mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Dalam sekejap, suasana berubah penuh semangat. Semua mata kini menatap ke langit dengan antusias. Yung Xiao mengambil 5 batu esensi kristal emas api selatan terbesar dari ribuan yang ada. Dengan gerakan jari yang tajam, dia memotongnya menjadi ratusan potongan kecil. Kemudian, dengan satu sentilan, dia melemparkannya ke bawah sambil berkata, "Meskipun ukurannya kecil, masing-masing dari kalian mendapatkan satu. Kristal ini bernilai ratusan juta batu purba. Cukup untuk menopang budidaya kalian selama 10 tahun." Begitu batu-batu itu melayang turun, para pembudidaya keliling langsung berhamburan, berusaha sekuat tenaga untuk merebut esensi kristal seukuran kepalan tangan itu. Meskipun bentuknya berbeda-beda, ukurannya ternyata seragam. Kontrol presisi semacam ini cukup membuat semua orang kagum. "Terima kasih Tuan Muda Yun. Terima kasih Tuan Muda Yun telah memberikan kami bagian ini." Suara ucapan terima kasih langsung menggema di altar. Semua orang sadar bahwa seberapapun mereka berterima kasih, Yung Xiao mungkin tidak akan mengingat mereka. Namun, di dalam hati mereka, bantuan ini akan terus mereka kenang. Di bawah tekanan aura kuat Yung Xiao dan keempat pemimpin lainnya, tidak ada sekte atau kekuatan yang berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menonton dengan tatapan iri, menyaksikan para pembudidaya keliling menerima bagian mereka. Setelah pembagian pertama selesai, Yung Xiao menoleh ke arah para pemimpin sekte dan berkata, "Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Guntur adalah pihak yang paling banyak berkontribusi dalam perburuan harta karun ini. Tanpa jarum perekam dari Kamar Dagang Angin Guntur dan peta perburuan harta karun milik Sekte Biduk, kita semua tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Oleh karena itu, separuh dari kristal yang tersisa akan dibagikan kepada mereka." Dengan satu lambaian tangan, ribuan esensi kristal emas api selatan yang tersisa langsung terbagi menjadi 2. Dia mengarahkan masing-masing bagian ke Tan Dijun dan Yinglin sebelum berkata, "Ambil dan jaga baik-baik." Keempat pemimpin sekte lainnya sedikit mengernyit. Masing-masing memiliki pendapat sendiri mengenai distribusi ini. Namun, Yung Xiao telah mengambil keputusan, dan membantahnya di hadapan semua orang bukanlah tindakan yang bijak. Selain itu, membiarkan Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Guntur mengambil bagian terbesar mungkin adalah cara terbaik untuk menjaga keseimbangan. Jika mereka menolak dan mencoba merebut lebih banyak, mereka mungkin malah kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka. Setelah mempertimbangkan hal ini, tidak ada lagi yang keberatan. Tan Dijun dan Yinglin tetap menunjukkan ekspresi datar. Setelah saling berpandangan sejenak, mereka mengangguk kecil, lalu menerima bagian mereka. "Terima kasih Tuan Muda Yun," kata mereka dengan nada yang sulit ditebak. Setelah itu, Yung Xiao kembali berbicara. Sisa kristal akan dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk sekte-sekte lokal dan satu lagi untuk berbagai kamar dagang. Tatapannya kemudian beralih ke Hang Xuan. Kamar Dagang Awan Ungu juga merupakan bagian dari kamar dagang. Tentu saja, kami juga berhak mendapatkan bagian kami. Ada yang keberatan? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.